season 2 I gotta go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. Pak, saya juga kan kebetulan juga paham nih tentang hidroponik sedikit. Nah, yang saya mau tanyakan ini kan saya lihat dari sekian banyak jenis tanaman ya, dari semai, pembesaran, sampai dengan permajaan serta beberapa jenis tanaman, ini saya lihat hanya satu tampungan air ya. Saya pengen tahu nih Pak, kenapa seperti itu, dan kalau memang betul seperti itu, alasannya seperti apa? Yang pertama ya alasannya kembali saya nggak punya waktu banyak Mas. Saya juga harus kerja. Kalau saya taruh di bawah meja satu-satu tandonnya, berarti kan saya harus ngecek setiap meja satu-satu. Nah, yang kedua memang nutrisi yang saya pakai itu untuk semua tanaman. Jadi settingannya 1200 ppm. Nah, jadi semua kebun ini di satu tandon, terus satu settingan mulai hari pertama semai. Jadi gimana caranya semua itu dibuat simple Mas, mulai dari pertama benih jatuh sampai dipanen itu sama semua, jadi nggak dinaik-naikin. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Terus kan saya sering lihat dari orang-orang tuh selalu bilang kalau misalnya harus beda-beda nih. Ada yang awal tuh semainya harus ppm-nya lebih sedikit daripada pada waktu kita pembesaran atau permajaan. Mungkin apa nih yang menjadi alasan kok dijadikan satu ppm-nya? ppm-nya tadi berapa Mas? 1200. 1200. Kalau yang itu atau apa gitu? Sebelum saya bikin seperti ini, saya dulu pernah eksperimen. Kebetulan saya juga dapat nutrisi yang diformulasikan memang khusus mulai dari awal 1200. Jadi memang nutrisinya juga saya pakai khusus. Oh, bukan Abimik ya? Abimik juga, cuman memang nggak seperti yang banyak yang beredar di pasar. Kebetulan saya pakainya Paramodita Nutrien. Oh ya, tuh bisa dicatat tuh teman-teman tujers atau pengusaha-pengusaha yang mencoba hidroponik tuh. Jadi selain Abimik juga berbagai macam jenis. Jadi salah satu tadi mereknya apa Pak? Paramodita Nutrien. Nah, itu bisa dipakai dari awal setelah selesai semai sampai dengan sampai panen Pak ya? Ya. Oke, seperti itu. Pak, mau nanya lagi nih. Kira-kira untuk tips-tips nih buat teman-teman nih. Nah, ini penting nih buat teman-teman semua yang menyaksikan channel kita ya, menyaksikan selalu station di K7. Kira-kira apa nih tips-tips untuk memulai usaha nih supaya tetap semangat? Apalagi kan sekarang nih orang saya lihat banyak nih yang mulai hidroponik nih, tapi skala rumahan nih. Kira-kira untuk mencontoh Bapak nih agar bisa juga ikut-ikutan skala industri dengan memanfaatkan orang-orang di rumah yang seadanya, maksudnya tuh dengan tim rumah lah supaya lebih kreatif. Kira-kira seperti apa Pak? Yang pasti jangan putus semangat. Nah, yang kita tanamnya adalah tanaman hidup, makhluk hidup. Itu juga bisa ngambek, bisa kena hama, bisa apa segala macam. Masalah selalu ada. Yang pasti kalau gagal tanam lagi, saya udah gagal tanam itu berapa kali lah. Akhirnya sampai bisa begini tuh karena tetap konsisten. Ini harus bisa. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak gitu, minimal itu. Terus kalau untuk ininya hasilnya, kalau belum bisa menjual ke pasar atau ke pelanggan, minimal untuk dikonsumsi keluarga dulu. Paling tidak kita bisa menghemat biaya untuk beli sayurnya lah Mas. Oke. Tadi Bapak kan ada bilang nih bahwa selain dapatnya dari belajar di YouTube, sama tadi dapatnya juga dari ikut kursus di Jogja ya Pak ya selama kurang lebih 2 hari. Kira-kira selama di Samarinda nih ada mentor enggak atau teman-teman komunitas enggak yang saling membantu gitu untuk jika ada masalah-masalah baik itu dari tanaman sama penjualan? Kalau di Samarinda itu ada komunitas Pak, komunitas asosiasi pelaku hidroponik, Kaltim sih, bukan Samarinda aja. Jadi kita punya grup itu Kaltim. Kaltim. Jadi setiap ada trouble biasa kita saling sharing lah di sana. Ini masalahnya apa, ini apa, pencegahannya gimana. Semuanya sih ada di situ. Jadi banyak berbagi ilmu di
grup itu. Oke. Selain berarti di situ juga banyak kita dapat ilmu-ilmu ya tentang bagaimana tips-tips misalnya ada hama atau masalah-masalah lain, termasuk juga tadi tips-tips buat jualan ya. Iya. Supaya harga pasar mungkin lebih baik ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari program Geraha Gerbek Wirausaha ala K7 ya. Mudah-mudahan nanti dari program ini, channel ini kita bisa dapat manfaat, yaitu dari narasumber pengusaha yang sukses ya, yang memberikan kita tips-tips dan juga cara-cara berusaha, baik itu di bidang pertanian, peternakan, dan usaha-usaha pangan lainnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.